Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini minggu ke-14 setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai ayat 9 dengan tema atau topik Tuhan menegakkan orang yang hina. Tuhan menegakkan orang yang hina. Mari kita ikuti, saya baca demikian firman Tuhan. Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang menjumpai seorang dokter di salah satu klinik yang sudah beberapa kali mengobati anaknya. Jadi ketika anaknya sudah sembuh, maka si ibu berkata kepada si dokter, "Dok, terima kasih atas perhatian pengobatan yang sudah dilakukan kepada anak saya. Anak saya sudah sembuh. Ini ada satu dompet rajutan buatan tangan saya. Ini ada satu tas kayak dompet rajutan tangan saya. Ini saya kasih sama dokter ya." Kata si ibu menunjukkan rasa simpati, berterima kasih atas pelayanan dokter. Tapi si dokter bilang, "Loh, Bu, ini tas ini gak ada artinya bagi saya. Saya ini kan sekolah jadi dokter butuh duit. Ibu kok kasih ini aja, tidak kasih duit?" Si ibu bilang, "Berapa dok semua pengobatannya?" Maka dokter sekian dolar gitu, katakanlah 10 juta. Maka si ibu membuka tas rajutan yang tadinya sudah mau dikasih sama si dokter. "Dok, sebenarnya di tas rajutan ini ada satu cek kosong yang sebenarnya dokter bisa mengisinya berapapun. Saya sudah menyediakan di dalam tas ini ada satu cek kosong yang berapapun dokter mau silakan menulisnya. Tapi karena dokter tadi mengatakan saya butuh duit, bukan tas ini, maka si butuh buka tas rajutan itu, dia ambil satu cek kosong, dia tuliskan kira-kira tadi butuhnya biaya itu 10 juta. Nah, inilah bagianmu." Dan si ibu meninggalkan si dokter. Si dokter terdiam. Waduh,
Artinya selama ini ternyata yang dia lakukan itu bukan bagian daripada perhatian, kepedulian, kasih sayang. Tapi hanya sekedar dia akan punya keahlian. Dan keahlian ini harus dibayar, kira-kira seperti itu. Padahal lebih dari apa yang dia inginkan sesungguhnya sudah disediakan oleh si ibu. Tapi sayang, si dokter hanya melihat keahliannya saja. Tidak melihat apa sebenarnya yang dilakukan si ibu di balik dari apa yang dia lakukan. Yang kedua, saya mau mengatakan ada seorang bapak yang terpilih menjadi salah satu anggota parlemen di Inggris. Ketika dia terpilih menjadi salah satu anggota parlemen di Inggris, salah satu jabatan kedudukan yang sangat bergengsi, mungkin menteri lah bagi sama kita atau anggota dewan yang dihormati lah. Ketika dia terpilih menjadi salah satu anggota parlemen, maka dia pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya. Begitu bangga, begitu senang, dia cerita, saya ini sudah terpilih menjadi salah satu anggota parlemen. Dicerita juga dengan anaknya sama putrinya. Ini bapak ini sudah hebat loh. Bapak ini sudah punya jabatan. Dan besok kita jalan-jalan. Supaya kamu tahu, dengan jabatan ini kita memiliki ini. Kita mendapatkan ini. Maka besoknya mereka pergi ke satu tempat. Satu tempat yang indah. Dan tempat tinggal mereka satu rumah yang mewah, yang besar. Malam harinya mereka duduk-duduk. Bapaknya bilang sama anaknya, sama putrinya, "Nak, gimana pandanganmu sama bapak? Bapak hebat kan? Bisa kita menempatkan seperti ini." Tiba-tiba putrinya yang kecil ngomong sama bapaknya, "Pak, memang saya kagum sama bapak. Bapak itu ternyata hebat. Tapi ketika kita sampai di rumah ini, saya melihat betapa kecilnya bapak." Si bapak terkejut sekali. Dia tidak menyangka anaknya yang masih kecil mengatakan kepada dia, "Saya kagum, saya hebat lihat bapak. Tapi saat ini di rumah ini, di tempat ini, saya melihat ternyata bapak kecil sekali." Si bapak tadi berpikir dia akan mendapat pujian dari anak-anaknya. Tapi justru yang dia dengar dari putrinya yang kecil, bukan bapaknya hebat. Ternyata bapak kecil. Mendengar itu si bapak tersadar. Dia benar-benar terpukul. Waduh, saya sempat berpikir saya hebat. Saya berpikir layak dipuji. Tapi ternyata benar anak saya yang kecil. Benar putri saya yang kecil mengingatkan saya. Ternyata saya kecil. Dia tersadar, ternyata saya kecil. Bapak ibu saudara-saudara, dari kedua gambaran ini saya mengatakan, banyak orang yang ingin dipuji, banyak orang yang merasa bangga dengan apa yang dia miliki, jabatan, kemampuan, keahlian, sehingga dia lupa sebenarnya, sesungguhnya di dalam hidupnya hanya satu yang layak dipuji dan yang disembah. Itulah nats kita ini. Haleluya. Pujilah Tuhan. Sesungguhnya yang layak dipuji, yang layak dipuja, yang layak dimasyurkan hanyalah Tuhan semata. Nats ini mengatakan, dari terbitnya sampai terbenamnya dan selama-lamanya Tuhanlah yang dipuji. Jadi memang dari sekolah minggu ini sudah jelas, kidung pujian kita sudah kita alirkan buat anak-anak. Dari terbit matahari sampai apa ya? Sampai masuknya. Dari terbit matahari sampai masuknya
hendaklah nama Tuhan dipuji. Nah, kalau lagu pemuda-pemudi, Yesus kekasih jiwaku, dari terbitnya matahari. Oke, nggak usah kita lanjutkan. Jadi dari sekolah minggu, dari remaja, dari Naposo memang ada lagu-lagu yang dari nats ini untuk mengingatkan dari terbit sampai terbenamnya dan selama-lamanya nama Tuhanlah dipuji. Silakan kita punya kemampuan, silakan kita punya keahlian, silakan kita punya jabatan. Tapi satu hal kita jangan lupa, yang sesungguhnya, yang seharusnya, nama Tuhanlah dipuji. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa dikatakan pujilah Tuhan? Kenapa kita ini diajak untuk memuji Tuhan? Dari nats ini ada 3 hal dasar kenapa kita harus memuji Tuhan dari pagi sampai malam hari. Kenapa kita diajak untuk memuji Tuhan sampai selama-lamanya, seumur-umur. Saya baca ayat 4. Kenapa kita memuji Tuhan? Pertama ayat 4, karena Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhanlah di atas segala-galanya. Ibarat raja, karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di satu masa umat Tuhan, bangsa Israel itu dijajah atau ditawan oleh bangsa Mesir di bawah tangan Raja Fir'aun. Fir'aun itu orang hebat, punya power, punya kuasa yang luar biasa. Dia punya ahli nujum, dia punya ahli sihir. Banyak kekuatan-kekuatan di belakang oleh Raja Fir'aun membuat dia menjadi raja yang luar biasa. Tapi raja yang luar biasa ini ketika berhadapan dengan Tuhan justru tidak berdaya. Semakin Raja Firaun melakukan perlawanan kepada Tuhan sang raja, semakin dia menderita. Semakin dia menunjukkan kuasa, kemampuan, kehebatannya, dia semakin sengsara. Pada akhirnya pengalaman pahitnya, anaknya sendiri harus mati oleh karena keinginannya untuk berlawanan dengan kuasa Tuhan. Dia penasaran sekali. Dia tidak mau kalah. Maka ketika bangsa Israel keluar dari Mesir berjalan menuju tanah Kanaan, maka Raja Firaun yang penasaran menyuruh pasukannya kembali untuk menangkap orang-orang Israel. Pasukan berkuda diperlengkapi untuk menangkap kembali, untuk menawan. Tapi ternyata laut menutupi pasukan berkuda itu habis. Sehingga bangsa Israel bisa selamat oleh kuasa Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini kuasanya melebihi bangsa-bangsa, itulah makanya kita layak memujinya. Pujilah Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala kekuatan, di atas segala raja-raja. Pujilah Tuhan karena dialah yang layak dipuji. Itu yang pertama. Kenapa kita diajak memuji Tuhan? Karena memang dalam nats ini dikatakan Dia adalah Allah yang peduli. Ayat 5, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, tapi merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Dari tahta kerajaan sorga, Dia mau melirik, Dia mau melihat, bahkan Dia peduli sampai turun untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang berdosa seperti kita.
Allah yang hidup di singgasana, tapi mau hidup bersama dengan orang-orang berdosa. Itulah perhatian, itulah kepedulian. Maka dia layak dipuji, karena dia sungguh peduli kepada setiap pribadi-pribadi kita. Bahkan bukan hanya peduli, kepedulian dia itu dikatakan di dalam topik kita ini, Tuhan menegakkan orang yang hina. Kepedulian Tuhan kita itu, dia bukan hanya datang dari surga ke bumi bersama-sama dengan kita orang berdosa, tapi juga dia menegakkan orang-orang yang hina. Tuhan tanpa kita sadari mempergunakan orang-orang yang tidak berdaya menurut ukuran dunia ini untuk dipakainya sebagai perbancangan tangannya. Sekali lagi, kepedulian Tuhan kepada manusia, dia menegakkan orang-orang lemah. Lebih lagi, dia mempergunakan orang-orang lemah ini menjadi perpanjangan tangannya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan isi Alkitab ini, saya kasih contoh beberapa. Musa itu dilirik Allah. Musa itu dipakai Allah bukan ketika Musa sebagai tokoh yang hebat, bukan ketika Musa sebagai panglima perang, tapi justru Musa itu dilirik Allah. Musa itu dipilih Allah. Musa itu dipakai Allah ketika Musa tidak berdaya. Musa itu lagi pelarian. Musa itu lagi cari perlindungan. Tapi di tengah-tengah ketidakberdayaan Musa, ketika Musa terlunta-lunta mencari perlindungan, justru pada saat itu Tuhan memanggilnya dan memakainya. Kalau kita mengetahui Daud itu menjadi raja. Allah melirik, Allah memanggil, Allah memilih Daud bukan ketika dia bertarung hebat. Justru itu Daud dipilih Allah ketika dia sedang menggembalakan domba-dombanya. Ketika dia menggembala. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan status gembala, mungkin kita sudah pernah dengar, status gembala itu adalah orang-orang yang dipertanyakan. Status gembala itu boleh dikatakan orang-orang hina, yang dikucilkan, yang tidak dihargai. Ibarat ke pengadilan menjadi saksi, apa pekerjaanmu? Gembala. Maka dia tidak berhak menjadi saksi, karena seorang gembala dipertanyakan. Jadi kabar, informasi yang disampaikan oleh gembala itu dipertanyakan. Itu dia nggak bohong, nggak benar. Gembala itu dianggap orang-orang gagal. Dia tidak bisa kerja di kota sehingga pulang ke kampung. Di kampung tidak ada pekerjaan sehingga dia beternak. Jadi gembala itu sangat disingkirkan. Tapi sekali lagi Tuhan melirik, memanggil Daud justru pada saat dia bergembala. Yang dianggap orang lain adalah orang-orang hina. Tapi justru Tuhan memanggilnya, memilihnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bahkan menjadi raja. Murid-murid Tuhan Yesus 12, mereka itu dipanggil, dilirik Tuhan bukan ketika mereka belajar lagi ngambil S2 misalnya, bukan ketika mereka bekerja di kantoran, tapi Tuhan melirik, memilih dia ketika mereka melemparkan jalannya di sungai, di laut, bukan di kantoran. Artinya mereka yang tidak mendapat perhitungan
Tapi bagi Tuhan justru mereka mendapat perhitungan, mendapat nilai khusus. Makanya dikatakan dalam nats ini sesuai dengan topik minggu kita, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Orang-orang yang dianggap itu tidak berdaya dan tidak masuk hitungan, yang tidak punya kemampuan, tapi Tuhan pakai menjadi orang yang setara dengan bangsawan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dulu mungkin saya pernah mengatakan, saya mengulang bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang tidak berdaya. Ada seorang wali kota mau dilantik. Ketika dia mau dilantik, maka diberikan kata sambutan kepadanya untuk mengatakan sesuatu. Maka wali kota ini berkata demikian, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, saya menjadi wali kota. Tapi biar kita tahu semuanya, dia mengatakan latar belakang hidupnya, biar kita tahu semuanya. Ibu saya adalah seorang bisu dan tuli. Ketika ibu saya anak gadis, dia bekerja di pinggir jalan. Ada orang-orang jahat, tanda kutip, merusak ibu saya. Ibu saya tidak bisa bilang mengatakan sesuatu, tidak bisa berontak karena bisu dan tuli, dia tidak bisa berteriak. Maka ibu saya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lahirlah saya. Ibu saya yang tidak berdaya membesarkan saya di belakang-belakang, di kebun-kebun. Tapi dengan penderitaan ibu saya, perjuangan ibu saya membesarkan saya, inilah saya sekarang. Saya berdiri akan dilantik menjadi wali kota. Siapa yang sangka? Yang bapaknya tidak tahu siapa. Ibu yang melahirkan statusnya tidak jelas, tuli dan tidak mendengar. Tapi Tuhan memakai menjadi wali kota, luar biasa. Tuhan menegakkan orang-orang di tengah-tengah ketidakberdayaan. Kita harus yakin, kita harus aminkan, terpujilah Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu sesuatu yang menyenangkan. Kita punya talenta, kita punya pekerjaan, kiranya semakin melimpah, kiranya semakin baik. Tapi tetaplah kita terpujilah Tuhan. Janganlah kita tergoda seperti dokter tadi yang kita katakan. Dia menuntut bayaran, padahal si ibu sudah mempersiapkan jauh dari berapa yang dia butuhkan. Jangan tadi seperti si bapak yang terpilih menjadi salah satu anggota parlemen yang merasa dia sudah lebih hebat. Tapi ternyata anaknya mengatakan, bapak justru kecil sekali. Ketika kita punya kelebihan, terpujilah nama Tuhan. Ketika kita merasa tidak percaya, yakinlah Tuhan akan meninggikan. Amin. Yakinkan di tengah-tengah problem, di tengah-tengah persoalan yang membuat kita merasa tidak percaya, Tuhan melirik, Tuhan melihat, Tuhan akan mengangkat dan menempatkan kita di tempat yang sama sekali menurut kita tidak layak kita tempati. Tapi dengan pertolongan, dengan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Kita berdoa.